Saudara, berbicara tentang kerohanian seorang pemimpin adalah bicara tentang bukan hanya sekedar mengapa saya ada di sini, mengapa saya memerlukan ini, kenapa Yesus adalah segalanya bagi saya, tetapi juga berbicara tentang apakah Kristus yang sudah mengubah hidup kita juga mengubah cara pikir kita, cara melihat dan memandang seperti Tuhan memandang orang-orang yang kita layani. Itu artinya, jikalau Yesus itu ada di dalam dirimu dan diriku, apakah kita mau terus tinggal? Saudara, kata tinggal itu berarti terus menerus, bukan satu pelayanan. Ketika kita jadi majelis, kita baru memikirkan kerohanian kita. Nanti kalau kita sudah nggak jadi majelis, oh berarti sudah, kita bisa hidup enak-enakan, bisa hidup sembarangan. Tidak. Tinggal itu artinya seterusnya. Ketika bicara bahwa Yesus tinggal dalam saya, di dalam dirimu, dan kita tinggal di dalam Yesus, apakah kita selalu mau berusaha? Apakah kita rindu Tuhan kita undang setiap hari untuk membantu kita supaya makin hari kita makin bertumbuh? Seperti dikatakan oleh Matius pasal 5, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa yang sempurna adanya. Kalau Yesus ada dalam dirimu, apakah kau mau berjuang, bertarung, fight menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mudah, sehingga kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam pelayanan Tuhan percayakan selama 3 tahun ke depan. Ketika Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita, siapa yang melayani di dalam bidang pelayanan kita? Apakah semua karena aku? Bukan sesungguhnya. Ingat, ketika kita bicara bahwa Dia tinggal di dalam aku, itu bicara tentang bahwa ada Tuhan di setiap rencana-rencana yang engkau akan lakukan dalam hidupmu. Sehingga ketika kita menyelesaikan masa pelayanan kita, Tuhan kemudian berkata, well done. Sesuatu yang luar biasa yang kita tunggu dalam setiap jenjang pelayanan kita. Bahkan ketika Tuhan panggil kita menghadap Dia untuk kemudian meninggalkan dunia selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang aku tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku, apakah kita merasa bahwa di dalam Yesus kita sudah dipuaskan? Saudara, pelayanan bukan tempat untuk engkau mendapatkan prestasi, bukan. Ketika engkau melayani, engkau sedang tidak mencari pemenuhan diri. Di dalam hatimu yang ada celah, ada kekosongan, ingin dapat pujian, dapat nilai, dapat poin. Bukan. Saudara, ketika kita merasa bahwa Dia cukup memuaskan hidup kita, maka kita tidak perlu mencari kepuasan diri dari pelayanan yang akan kita emban selama 3 tahun ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kerohanian seorang pemimpin, maka tentu acuan kita adalah Kristus Yesus. Sehingga ketika kita sadar bahwa acuan kita adalah Yesus Kristus, maka kita sadar kita terus meniru, terus melihat Tuhan. Seperti katakan oleh Rasul Paulus, lihatlah aku, teladanilah aku seperti aku juga meneladani Kristus. Itu artinya bahwa ada sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Ketika jemaat melihat kita, apakah ada Kristus yang ada dalam diri kita, di mana kita melihat Dia menjadi teladan kita, fokus kita, sehingga hidup kita betul-betul mencerminkan Kristus. Saya hari ini lebih menekankan mengapa kita perlu mencangkok karakter Kristus. Ini tentang bukannya sekedar kerohanian belaka, lebih daripada itu. Bukan apa yang sudah engkau kerjakan. Saudara, berbicara kerohanian bukan tentang apa yang sudah engkau lakukan.
Berapa karya-karya atau proyek-proyek dalam pelayananmu yang sudah goal, berhasil, dan semua orang beri aplaus kepada kita? Bukan. Tetapi berbicara kerohanian adalah bicara seberapa besar hati penundukanmu itu kepada Tuhan, penyerahanmu secara total kepada Yesus Kristus. Berapa orang yang masih kadangkala ketika kita memiliki kedudukan, pengalaman, kemampuan kita, mungkin materi yang kita miliki, itu kemudian menjadi pertimbangan yang paling besar daripada apa kata Tuhan dalam hidup kita. Saudara, menjadi seorang pemimpin rohani, menjadi seorang pemimpin yang mau dimuridkan setiap hari oleh Tuhan, setiap hari, itu kata tinggal. Saudara, dari ayat keempat kita diajarkan ketika katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini memberikan kita pemahaman tentang tiada artinya kerohanianmu. Sesaleh apapun dirimu, tidak ada apa-apanya ketika engkau lakukan itu di luar Yesus. Saudara, banyak orang rohani lebih baik daripada kita. Ada orang yang lebih saleh, ada orang yang lebih baik daripada kita. Tidak pernah marah, tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah memikirkan hal-hal yang kotor. Tetapi apa gunanya di luar Kristus? Saudara, Matius 7 itu menegaskan kepada kita dalam ayat 20-23. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat-mujizat, bernubuat? Orang yang hebat secara kategori rohani, dia sudah bisa mengusir setan, dia bisa bernubuat, melakukan mujizat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku enggak kenal engkau, pergilah engkau pembuat kejahatan. Artinya dia melakukan semuanya itu untuk apa? Si aku ini. Saudara, kalau engkau puas di dalam Kristus, engkau tidak akan pernah mencari nama di dalam pelayanan demi pelayananmu, lalu kemudian mengatasnamakan hal yang rohani, membungkus ego kita itu dengan hal yang rohani, dan seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan. Sungguh mengenaskan kalau satu hari Tuhan berkata, aku nggak kenal engkau. Apa yang kau kerjakan untuk dirimu kok, bukan untuk aku. Surah ayat 21 katakan, pergilah kamu pembuat kejahatan. Sungguh sebuah ironi kalau kita melayani di dalam bidang rohani tapi kita tidak rohani, karena kita tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan kehendakku, kemampuanku, pengalamanku, kekuatanku, relasiku dengan pejabat dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ujung daripada kerohanian setiap kita, perjuangan kita, mengapa kita harus berjuang, mengapa kita harus saat teduh bersama, mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari, ujungnya adalah kita makin kenal kehendak Tuhan, Sang Pemilik pelayanan itu. Makin kita mengenal kehendak Tuhan, mengenal kehendak Bapa, maka bukankah buah itu tinggal tunggu waktu, bukan? Bukan hanya kita yang memetik, orang lain yang merasakan. Itu yang lebih penting. Sehingga seorang pemimpin yang rohani adalah seorang pemimpin yang memiliki arah yang jelas. Kemana kita akan pergi? Apa yang akan dikerjakan dia? Dan kapan dia harus berhenti dalam pekerjaan pelayanan dia? Saudara, suatu hari Matthew Henry, seorang penafsir dan pengkhotbah yang luar biasa di Inggris, yang hidup di abad 17-18 dengan hidup yang sangat sederhana, seorang yang setia mengajar dan menafsirkan bagian firman Tuhan, dan kemudian menuliskan dan berkhotbah. Suatu kali dalam masa muda dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik sekali, dan kemudian mereka berdua itu saling jatuh cinta. Nama pacarnya yaitu Catherine.
si Catherine ini kemudian menyampaikan apa yang menjadi isi hati dia dan rencana mereka berdua, dan meminta izin restu dari ayahnya untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih serius. Apa yang dikatakan ayahnya kepada si anaknya perempuan ini ketika Catherine ini berpacaran dan membina hubungan yang khusus dengan Matthew Henry? Ayahnya berkata demikian, "Seorang bangsawan, anakku, pria itu," yaitu Matthew Henry, "tidak punya latar belakang, bukan keluarga bangsawan. Kau tidak tahu dari mana dia datang. Kau tidak tahu dari mana dia datang." Ketika ayahnya memberikan respon seperti itu, Catherine hanya berkata demikian kepada papanya, "Tetapi Pak, walaupun dia tidak tahu dari latar belakang keluarga seperti apa, bukan keluarga bangsawan, tetapi aku dalam perjalanan perkenalan aku dengan Matthew Henry, aku tahu kemana dia akan membawa diriku pergi. Itu cukup bagiku. Oleh sebab itu, aku ingin tetap pergi bersamanya," kata Catherine dengan mantap. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang yang rohani adalah seorang yang tahu kapan dia harus pergi, kapan dia harus berhenti duduk mendengar suara Tuhan, kapan dia berkarya, dan kapan dia harus diam menunggu karya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagian besar dari kita ingin memiliki pekerjaan yang baik, pelayanan yang kemudian bisa berhasil dan memberkati orang lain, bisa produktif, dapat menghidupi kehidupan itu sendiri, yaitu kehidupan pelayanan itu sendiri, bahkan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Namun, sudahkah itu menjadi terbaik juga di mata Tuhan? Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kita menjadi hidup yang bukan hanya sekedar orang yang rohani, tetapi apakah hidup kita kemudian makin hari makin mengenal Kristus, makin sadar siapa Kristus dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbeda, etos kedera kita berbeda, cara kita melihat sebuah pelayanan berbeda, melihat sebuah kondisi berbeda. Dan itu tidak akan terjadi ketika kita tidak mau menyediakan waktu untuk tinggal setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya doakan Tuhan Yesus terus memberkati kita. Kita boleh bergandengan tangan untuk boleh terus dipimpin, makin hari makin bertumbuh. Bukannya sekedar makin baik, tetapi kebaikan kita, buah kita itu apakah dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat retreat.